Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel calon ASN P3K. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang formasi P3K Guru Pendidikan Kewarganegaraan atau Guru PKN. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Bagi teman-teman yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, silakan lihat kolom deskripsi karena di sana banyak link video yang bisa ditonton, atau langsung saja kunjungi channel calon ASN P3K. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan soal yang pertama. Soal nomor 1, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2. Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. 3. Menetapkan dan atau mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 4. Memilih IR Soekarno dan DRS Mohatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 5. Memilih Muhammad Yamin sebagai Ketua Komite Nasional untuk membantu Presiden sebelum terbentuknya MPR. Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 telah diambil keputusan yang sangat penting bagi kehidupan negara Indonesia, yaitu A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 4, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. 2, 3, dan 4. Soal nomor 2, TAP MPR nomor 17 MPR 1998 tentang HAM menjadi landasan dalam penegakan HAM di Indonesia. TAP MPR tersebut menjadi landasan A. Ideal, B. Konstitusional, C. Operasional, D. Yuridis, E. Filosofis. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Operasional. Soal nomor 3, nilai praktis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengamalan dan yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Negara Indonesia negara demokrasi, sehingga segala sesuatu berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Karena Indonesia roh demokrasinya Pancasila, maka memiliki ciri khas, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal tersebut merupakan prinsip dari sila-sila Pancasila, yaitu A. Humanitas, B. Nasionalitas, C. Soverenitas, D. Sosialitas, E. Heuristik. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Soverenitas. Soal nomor 4, kurikulum 2013 proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, artinya yaitu A. Kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. B. Menyeleksi nilai dan budaya, mana yang perlu dipertahankan, mana yang harus dimiliki oleh siswa. C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, dan mengumpulkan informasi, mengasosiasi, menalar, dan mengkomunikasikan. D. Mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran. E. Mengembangkan pembelajaran ekspositori. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengkomunikasikan. Soal nomor 5, dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus A. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal, B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif
dalam mata pelajaran yang diampu. C. Menggunakan strategi pembelajaran. D. Hanya menggunakan teknik pembelajaran. E. Tertumpu pada satu media pembelajaran saja. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Soal selanjutnya, soal nomor 6. Pancasila sebagai dasar negara, yaitu secara yuridis formal konstitusional tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Hal ini merupakan fungsi Pancasila sebagai titik-titik. A. Ideologi terbuka. B. Sumber hukum. C. Alat pemersatu bangsa. D. Kepribadian bangsa. E. Cita-cita bangsa. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Sumber hukum. Soal nomor 7. Perhatikan karakteristik berikut ini. Bentuk negara, serikat atau federasi. Bentuk pemerintahan, republik. Sistem pemerintahan, parlementer semu, kuasi parlementer. Konstitusi, konstitusi RIS. Karakteristik di atas merupakan dinamika pelaksanaan sistem dan bentuk pemerintahan Indonesia pada periode titik-titik. A. 1945-1949, B. 1949-1950, C. 1950-1959, D. 1959 sampai 1966, D. 1966 sampai 1998. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. 1949 sampai 1950. Soal nomor 8. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan yang tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Salah satu dari tuntutan tersebut adalah agar UUD 1945 diamandemen. Amandemen UUD 1945 dilakukan 4 kali dengan urutan periode sebagai berikut yang tepat, yaitu titik-titik. A. Sidang MPR 1998, Sidang MPR 1999, Sidang tahunan MPR 2000, dan Sidang tahunan MPR 2001. B. Sidang MPR 1999, Sidang tahunan MPR 2000, Sidang tahunan MPR 2001, dan Sidang tahunan MPR 2002. C. Sidang tahunan MPR 1998, Sidang tahunan MPR 1999, Sidang tahunan MPR 2000, dan Sidang umum MPR 2001. D. Sidang tahunan MPR 1999, Sidang tahunan MPR 2000, Sidang tahunan MPR 2001, dan Sidang umum MPR 2002. E. Sidang tahunan MPR 2000, Sidang tahunan MPR 2001, Sidang tahunan MPR 2002, dan Sidang umum MPR 2003. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Sidang umum MPR 1999, Sidang tahunan MPR 2000, Sidang tahunan MPR 2001, dan Sidang tahunan MPR 2002. Soal nomor 9. Lembaga negara yang dibentuk dengan maksud untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, serta mengusulkan pengangkatan hakim agung, yaitu titik-titik. A. Mahkamah Agung, B. Komisi Yudisial, C. Mahkamah Konstitusi, D. Kejaksaan Agung, D. Komite Nasional. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Komisi Yudisial. Soal nomor 10. Demokrasi sebagai legal security artinya titik-titik. A. Kekuasaan negara itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum. B. Kekuasaan negara itu harus memberikan keadilan. Hukum bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. C. Kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. D. Kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat hukum seperti kedamaian dan pembangunan.
Kekuasaan negara itu mengembangkan kepentingan hukum, fitnah yang bebas dari hujatan, perpecahan, pemusuhan, dan kerusakan. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. Soal nomor 11. Pengampunan kepada orang yang telah dijatuhi hukuman dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI tahun 1945 merupakan jenis hak prerogatif presiden, yaitu A. Gerasi, B. Abolisi, C. Rehabilitasi, D. Amnesti, E. Rekonstruksi. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Gerasi. Soal nomor 12. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Sifat religius. 2. Ide tentang keadilan sosial. 3. Gotong royong dan musyawarah. 4. Masyarakat bersifat primordialisme. 5. Etnosentrisme menjadi akar dalam kehidupan bermasyarakat. Dari pernyataan di atas, yang menjadi jati diri bangsa Indonesia yaitu A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 4, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. 1, 2, dan 3. Soal nomor 13. Perhatikan rumusan dasar negara berikut ini. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan, permusyawaratan, perwakilan, kebijaksanaan. 5. Kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial. Rumusan dasar negara Indonesia di atas diusulkan oleh A. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, B. Muhammad Yamin pada tanggal 1 Juni 1945, C. Soekarno pada tanggal 29 Mei 1945, D. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, E. Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Soal nomor 14. Berikut ini yang bukan merupakan ragam hak-hak asasi manusia menurut para cendekia, yaitu A. Hak asasi diri, B. Hak kemerdekaan, C. Hak persamaan derajat, D. Hak untuk dihargai, E. Hak bergaul satu dengan yang lain. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Hak aktualisasi diri atau self-actualization. Soal nomor 15. Perhatikan tugas-tugas berikut ini. 1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung. 2. Memberikan keputusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh MPR menurut undang-undang. 3. Menguji undang-undang terhadap UUD. 4. Memutus pembubaran partai politik. 5. Memutus sengketa hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasal 24 C untuk mengadili tingkat pertama dan terakhir putusan bersifat final untuk A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 5, C 2, 3, dan 4, D 2, 4, dan 5, E 3, 4, dan 5. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E 3, 4, dan 5. Soal nomor 16. RUU tentang keamanan dan ketahanan cyber, RUU tentang ketahanan, dan RUU tentang kitab undang-undang hukum pidana. Berdasarkan waktu berlakunya rancangan UUD tersebut merupakan jenis hukum A. Ius soli, B. Ius naturale, C. Ius operatum, D. Ius
tutum, E ius constituendum. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E ius constituendum. Soal nomor 17. Berikut ini yang merupakan kelemahan sistem pemerintahan presidensial yang pernah berlaku di Indonesia pada masa Orde Baru, yaitu A. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bertanggung pada parlemen. B. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu 5 tahun. C. Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. D. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. E. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang-orang luar anggota parlemen sendiri. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Soal nomor 18. Berikut ini pilihan yang tepat tentang sistem pemerintahan pada Republik Indonesia setelah perubahan UUD 1945, yaitu A. Bentuk pemerintahan adalah negara republik, sedangkan untuk sistem pemerintahan yaitu parlementer. B. Kekuasaan kepada kepala negara tak terbatas. C. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada DPR. D. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. E. Bentuk negara kesatuan dan dengan prinsip sentralisasi daerah yang luas. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Soal nomor 19. Contoh perilaku yang menunjukkan sesuai dengan nilai Pancasila dalam berdiskusi antara lain A. Menyampaikan pendapat secara spontan. B. Bebas menyampaikan pendapat. C. Menyampaikan pendapat yang berbeda. D. Berbicara setelah dipersilahkan moderator. E. Berani menyampaikan kebenaran. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E. Berani menyampaikan kebenaran. Soal nomor 20. Menurut Notonegoro, yang dimaksud dengan nilai vital adalah A. Sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani. B. Sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan aktivitas. C. Segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. D. Nilai yang bersumber pada agama, kepercayaan, keyakinan masing-masing manusia. E. Nilai kebaikan bersumber pada unsur kehendak manusia. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan aktivitas. Oke, demikianlah pembahasan seputar formasi P3K Guru Pendidikan Kewarganegaraan atau Guru PKN. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah subscribe dan sudah membunyikan loncengnya, saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.